Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga pelajaran seni budaya kelas 11. Minggu yang lalu seperti Ibu sudah sampaikan tentang pengertian seni secara umum, di mana seni itu merupakan ungkapan ekspresi manusia yang dituangkan oleh beberapa media ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang lebih spesifikasi pada cabang-cabang seni, yaitu cabang seni tari ya. Yang kemarin kita pelajari kan ada cabang seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater. Nah, inilah yang membedakan sekolah kita SMA 11 dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana pelajaran seninya waktu kalian kelas 10 kan kalian belajar seni rupa, waktu kelas 11 nanti kalian akan belajar seni tari, dan kelas 12 kalian belajar seni musik. Mungkin di sekolah lain tidak seperti itu ya, itulah perbedaannya. Makanya hari ini Ibu ingin bicarakan lebih khusus lagi kepada seni tari ya. Jadi seni tari itu adalah merupakan ungkapan ekspresi manusia yang dituangkan melalui media tubuh, yang melahirkan gerakan-gerakan keindahan dan memiliki makna ya. Tapi kita juga akan lebih fokus lagi kepada seni tari tradisional ya, karena seni tari itu banyak ya, ada seni tari tradisional, ada modern, ada kreasi. Tapi saat ini kita fokus dulu kepada seni tari tradisional. Apa sih pengertian tari tradisional itu ya? Jadi tari tradisional itu tari yang lahir dan berkembang di satu daerah tertentu dan memiliki ciri khas tertentu ya. Jadi itulah pengertian tari tradisional. Tari tradisional itu pun terbagi lagi nih menjadi dua, ada tradisional klasik dan ada tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional klasik itu biasanya dipengaruhi oleh kerajaan atau kebudayaan-kebudayaan keraton ya. Nah, kalau tari kerakyatan, tari yang dipengaruhi oleh kalangan rakyat biasa ya. Jadi ada beberapa contohnya, tentu berbeda tarian tradisional dengan tarian kerakyatan, tradisional kerakyatan dan tradisional klasik ya. Nanti kalian juga harus memberikan contoh. Oke, Ibu berikan salah satu contoh. Misalkan tarian klasik ya, tarian yang dipengaruhi oleh kerajaan, misalnya tarian Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan atau Palembang ya. Nah, terus yang tarian kerakyatan apa contohnya? Misalnya tari Saman yang berasal dari Aceh, atau tari Piring dari Sumatera Barat. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, tapi banyak. Nah, nanti tugas kalian untuk mencari, mengkaji beberapa tarian tradisional yang bertitik tolak pada klasik ataupun pada kerakyatan. Oke ya, itu adalah contoh tari tradisional terbagi dua. Nah, di samping itu tari tradisional juga memiliki fungsi ya. Pertama, fungsi tradisional itu, tari tradisional itu adalah sebagai ritual upacara. Ritual upacara itu bisa sebagai upacara pernikahan, bisa upacara khitanan, bisa juga upacara kematian. Ya, misalnya di Sumatera Utara, tari tortor. Tari tortor itu biasa dilakukan pada saat upacara kematian ataupun upacara pernikahan. Ya, di Bali ada upacara ngaben yang juga nggak lepas dari tari-tarian. Jadi itu hanya salah satu contoh bahwa tari tradisional memiliki fungsi sebagai upacara ritual. Di samping itu, tari tradisional juga memiliki fungsi pengenalan budaya. Dengan melihat tradisional, kita mengenal beberapa ragam budaya yang ada di Indonesia. Ya. Dan selanjutnya adalah fungsi tari tradisional sebagai hiburan. Ya. Itu Ibu hanya memberikan contoh 3 fungsi, tapi masih ada banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Mungkin kalian juga bisa nanti memberikan masukannya di kolom komentar ya, fungsinya lebih dari itu Bu, ternyata silahkan ya. Terus juga tari itu juga memiliki beberapa jenis tari, ada tari tunggal, tari kelompok, dan tari berpasangan. Kalau tari tunggal itu tarian yang dilakukan oleh seorang ya, dimana di dalam mengeksplorasi pola lantai atau formasi dia memiliki kebebasan. Kedua, tarian kelompok. Tarian kelompok itu tarian yang dilakukan oleh lebih dari 3, 4, 5 bahkan sampai puluhan ya, itu masuk ke jenis tari kelompok. Dan yang satu lagi, tari berpasangan. Tari berpasangan ini jumlahnya genap, 2, 4, 6 dan seterusnya, dan dia saling berinteraksi. Ada jumlah 6 penari tanpa ada interaksi, itu tidak bisa digolongkan ke dalam tari berpasangan, tapi itu adalah tarian kelompok. Oke ya. Nah,
tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di dalam seni pertunjukan itu tari ini masuk ke dalam seni pertunjukan ya. Jadi ada 3 seni yang masuk ke dalam bidang seni pertunjukan, yaitu seni tari, seni musik, dan seni teater. Ini adalah masuk ke dalam golongan seni pertunjukan. Tidak demikian dengan seni rupa, berbeda ya. Jadi inilah seni pertunjukan. Nah, di mana? Kenapa dikatakan seni pertunjukan? Karena dia berakhir pada pementasan yang ada penontonnya. Otomatis kalau ada penontonnya, ada pertunjukannya, berarti kan ada stage atau panggung. Ya, stage atau panggung yang juga harus kalian kenal. Kenapa harus mengenal beberapa panggung? Karena nanti di akhir semester kalian harus menciptakan karya tari kreasi yang bertitik tolak pada tarian tradisional. Nah, untuk menggarap ini kalian harus tahu bentuk panggung apa yang kalian akan gunakan. Satu ya, ada panggung proscenium. Yang kedua, panggung arena. Panggung proscenium itu adalah panggung yang bentuknya 4 persegi, panjang atau persegi. Nah, ini di mana posisi penonton berada di depan. Nah, ini adalah panggung proscenium. Dan yang satu lagi, panggung arena. Panggung arena itu adalah panggung yang berbentuk lingkaran di mana posisi penonton berada di sekelilingnya. Nah, biasanya kalau teater tradisional itu ya, biasanya banyak dia menggunakan panggung arena. Nah, terus kalau panggung proscenium itu banyak kita lakukan biasanya kalau dalam acara pensi. Kalau Ibu perhatikan rata-rata menggunakan panggung proscenium. Nah, jadi itu masalah pilihan. Kalau nanti kalian mau menggarap tarian, mau pilih step yang mana silahkan. Dan yang namanya panggung itu tidak identik harus tinggi, tidak seperti itu. Jadi misalkan nih ada pertunjukan kuda lumping atau Rio Ponorogo di sekitar rumah kita. Nah, di lapangan tiba-tiba dengan otomatis penonton otomatis nih masyarakat mengelilingi. Nah, itu sebenarnya sudah terbentuk yang dikatakan step atau panggung ya. Itu dikatakan panggung arena. Jadi makanya panggung itu tidak identik harus tinggi. Oke, itu ya sebagian yang sudah Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, ada nih tugasnya nanti untuk kalian seminggu ini. Ibu ingin kalian seperti yang pertama pertemuan Ibu sampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, sudah saatnya saat ini kalian yang memperkenalkan diri, tapi bukan hanya nama. Misalkan begini, nama saya Eni, ayah saya berasal dari Madura. Ibu saya berasal dari Jawa Barat. Nah, ada apa? Ada peristiwa kesenian apa di dalam kedua suku orang tua saya? Di Jawa Barat misalnya ada tari bentong, terus ada musik angklung, calung, ya, terus ada wayang golek. Sementara di suku orang tua saya yang orang Madura ada karapan sapi, terus ada tari tongtong, ya. Nah, itu salah satu contoh. Terus ada makanan khas juga misalnya di Madura, ada sate Madura, ada makanan khas juga di Jawa Barat, yaitu karedok. Nah, itu adalah salah satu bentuk peristiwa budaya yang berkaitan dengan kesenian. Nah, nanti kamu sebutkan itu ya, sebutkan kamu sumbernya dari mana. Boleh kamu tanya sama kedua orang tua kamu, kakek nenek, om, di mana orang yang lebih tua dari kamu biasanya lebih memiliki pengalaman dan lebih tahu tentang tradisi suku daerah yang kamu miliki. Ya, jadi nanti kalian memperkenalkan dirinya lewat video. Ya, jadi juga Ibu pun ingin mengenal wajah kalian. Jadi kameranya nanti jangan terlalu jauh ya, supaya fokus pada wajah kamu, biar Ibu mengenal. Karena kita kan nggak pernah face to face ya. Nah, seperti itu sambil memperkenalkan budaya kalian yang ada di antara kedua suku kalian. Kalau nanti masih ada yang bingung seperti apa, silahkan jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar, kita akan berdiskusi. Ingat, minggu depan itu bukan pengumpulan tugas, tapi minggu depan itu kamu nih seminggu ini mencari sumber. Boleh kamu juga untuk perbandingan mencari sumber di Google tentang asal suku daerah yang kamu anut, biar lebih banyak ininya, di samping wawancara dengan orang tua juga ya. Jadi diceritakan secara menarik lah ya. Oke, untuk sementara ini sampai situ dulu ya materi yang Ibu berikan. Semoga kalian juga bisa paham ya. Selebihnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.